Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Saira Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11 DJKT2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 23, yaitu DNS server, master, dan slave server. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Poin pertama, konsep master dan slave DNS server. Poin kedua, konfigurasi master DNS server. Poin ketiga, konfigurasi slave DNS server. Poin keempat, pengujian master dan slave DNS server. Poin kelima, konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai konsep master dan slave DNS server. Jadi kemarin saya membuat server 1 Debian-nya atau Debian servernya itu adalah bertipe master. Nah, apa sih itu tipe master? Nah, jadi master itu merupakan lokal DNS yang aktif, sedangkan slave itu adalah lokal DNS yang backup-annya. Jadi di sini saya akan membuat Ubuntu server atau server 2-nya itu sebagai slave. Nah, jadi ketika si masternya ini mati, maka slave akan menggantikan si server 1 Debian sebagai lokal DNS-nya. Setelah tadi membahas mengenai konsep dari master dan slave di DNS server, di sini saya akan mempraktikkan konfigurasi master DNS servernya. Di sini kita masuk ke cd slice etc slice bin, kita enter. Lalu di sini ketikkan nano name.conf.local, kita enter. Di sini saya sudah mengkonfigurasi masternya di video sebelumnya. Jadi di sini saya akan mentransfer file lokal DNS-nya itu ke slave-nya nanti. Untuk mentransfernya, ini kita tab lalu kita ketikkan allow strip transfer kurung buka 10.10.10.3 yaitu IP dari Ubuntu servernya. Lalu titik koma kurung tutup titik koma. Lalu di sini juga kita akan ketikkan, sebelumnya kita tab terlebih dahulu, lalu kita ketik allow strip transfer kurung buka 10.10.10.3 titik koma kurung tutup lalu titik koma. Kalau sudah kita bisa set RLX lalu kita enter. Lalu kita bisa mengecek apakah ada error atau tidak di konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita bisa menggunakan name strip check conf. Nah, jika tidak ada output apapun, maka konfigurasi yang sudah kita lakukan itu berhasil. Lalu di sini saya akan mengkonfigurasi db nadanya. Kita bisa masuk menggunakan nano db.nada. Kita enter. Untuk serialnya itu kita ganti menjadi 6. Lalu di sini kita bisa ketikkan ns2.nada.com titik. Lalu ini kita ganti menjadi ns, kita hapus, kita ganti menjadi add. Lalu di sini kita ketikkan ns1 tab in tab a tab 10.10.10.2 atau IP dari Debian server. Kita enter. Di sini kita ketikkan ns2 tab in tab a tab, lalu di sini kita ketikkan 10.10.10.3 yaitu IP dari Ubuntu servernya. Lalu kalau sudah kita bisa set RLX lalu kita enter. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi DB sebelumnya. Kita bisa masuk menggunakan yang sama seperti tadi, yaitu nano db.10. Kita enter. Untuk serialnya kita ganti menjadi 6. Lalu ini kita enter, kita ketikkan 3 tab, kita ketikkan in, kita tab, kita ketikkan ptr, kita tab, kita ketikkan ns2.nada.com. Lalu jangan lupa titiknya. Kalau sudah kita bisa set RLX lalu kita enter. Di sini saya salah perintah. Harusnya name strip checkzone nada.com lalu db.nada. Kita enter. Lalu kita cek juga menggunakan name strip checkzone 10.10.10.in strip addr.arpa db.10. Kita enter. Nah, sudah benar. Lalu kita bisa restart menggunakan sistem ctl restart bin
9, kita enter. Setelah kita transfer file dari Debian server, di sini saya akan menjadikan Ubuntu servernya itu sebagai slave. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi slave DNS server. Di sini saya akan mendownload bin 9-nya terlebih dahulu. Tapi pastikan si Ubuntu servernya itu bisa terhubung ke internet menggunakan ping google.com. Kita enter. Gagal. Kita harus mengatur konfigurasi resolvernya. Kita ketikkan nano /etc /resolve.com. Kita enter. Maaf, sebelumnya kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Kita ketikkan sudo su kita ketikkan seperti tadi, yaitu nano /etc /resolve.com. Kita enter. Di sini name servernya kita pagar. Kita enter. Lalu di sini kita tuliskan name server 8.8.8.8 ctrlx y enter. Lalu kita akan coba ping google.com. Kita enter. Nah, di sini sudah TTL atau time to live. Lalu kita bisa coba yang sudo apt install bin 9. Kita enter. Kita ketikkan Y, kita enter. Nah, proses installnya sudah selesai. Lalu di sini saya akan masuk ke bin 9-nya. Kita ketik cd /etc /bin. Kita enter. Lalu di sini kita ls. Di sini banyak sekali file yang bisa kita gunakan sebagai template seperti pada video sebelumnya. Ini saya akan mengkonfigurasi yang name.conf.local. Kita enter. Lalu kita ketikkan zone, ketik nada.com, lalu kurung buka, kita enter, kita tab. Di sini kita ketikkan tipe slave titik koma, kita enter, kita tab, kita ketikkan file db.nada titik koma, kita enter, kita tab, kita ketikkan master kurung buka 10.10.10.2 titik koma kurung tutup titik koma, kita enter, kurung tutup titik koma, kita enter. Kita ketikkan lagi zone 10.10.10.in addr.arpa. Lalu kurung buka, kita enter, kita tab, kita ketikkan tipe slave titik koma, tab, kita ketikkan file db.10 titik koma, enter, kita tab, kita ketikkan master kurung buka 10.10.10.2 titik koma kurung tutup titik koma, kita enter, kurung tutup titik koma. Kalau sudah, kita bisa ctrl/x, lalu kita enter. Lalu kita cek apakah konfigurasinya itu sudah berhasil atau belum menggunakan name check conf, kita enter. Nah, di sini sudah benar konfigurasinya, tidak ada kesalahan. Jadi tadi itu kita mengkonfigurasi name.conf.local, kita juga sudah mengkonfigurasi yang db.nada dan juga db.10, tapi kita itu belum membuat filenya. Nah, kita itu tidak usah membuat file yang db.nada dan juga db.10 karena Ubuntu server sudah mengakui masternya itu adalah Debian server, dan Debian server juga sudah mengakui bahwa Ubuntu server merupakan slave. Lalu di sini saya akan cek apakah file db.nada dan juga file db.10 sudah ada atau belum menggunakan nls/var/chech/bin. Kita enter. Nah, belum ada ya.
Lalu kita bisa restart sistem ctl restart pin 9. Kita enter. Lalu kita ketikkan lagi yang slice var /change slice pin. Kita enter. Nah, di sini sudah ada db.10 dan db.nada. Kita sudah mengkonfigurasi master dan juga slave-nya. Lalu kita akan melakukan pengujian ke materi keempat, yaitu pengujian master dan slave-nya. Saya akan mengujinya itu di Ubuntu Client. Nah, sebelum menguji kita harus mengkonfigurasi resolver-nya terlebih dahulu. Kita ketikkan nano slice etc slice resolve.conf. Maaf, kita masuk ke root terlebih dahulu. Kita ketikkan nano slice etc slice resolve.conf. Kita enter. Kita scroll. Nah, name servernya itu kita pagar. Kita enter. Lalu di sini itu kita ketikkan name server 10.10.10.2. Kita enter. Kita ketikkan name server 10.10.10.3. Seperti ini untuk konfigurasinya. Kalau sudah kita ctrl-x, lalu kita enter. Kalau sudah kita bisa ketik dig ns nada.com. Kita enter. Untuk mengetahui yang menyala itu yang master atau yang slave, kita bisa melihat di sini. Nah, di sini terdapat server 10.10.10.2. Berarti yang menyala adalah yang master. Nah, lalu bagaimana sih jika kita itu mau yang menyala adalah yang slave? Nah, caranya kita tinggal matikan saja Debian servernya. Kita matikan sebentar. Lalu kalau sudah kita ketikkan lagi dig ns nada.com. Kita enter. Nah, ini request timeout. Kita bisa menggunakan cara lain dengan dig. Lalu IP dari Ubuntu servernya yaitu 10.10.10.3. Lalu kita tambahkan domainnya yaitu nada.com. Kita enter. Nah, akan seperti ini. Lalu di sini saya akan coba menyalakan kembali yang masternya atau Debian servernya. Nah, di sini saya sudah menyalakan kembali yang Debian servernya. Lalu di sini saya akan coba tes lagi. Kita ketikkan dig ns nada.com. Kita enter. Nah, sama ya, yang menyala itu 10.10.10.2. Kita ke materi yang terakhir, yaitu tentang konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu Client. Di sini kita akan mengkonfigurasinya itu di router Debian. Kita ketikkan nano slice etc slice dhcp slice dhcpd.conf. Kita enter. Lalu kita cari yang option domain name server. Di sini untuk option domain name servernya kita ganti menjadi IP dari master 10.10.10.2, 10.10.10.3 atau IP dari slave-nya. Lalu kita ctrl-x, lalu kita enter. Lalu kita bisa merestartnya menggunakan perintah system ctl restart isc strip dhcp strip server. Kita enter. Kalau sudah, kita bisa ke Ubuntu Client. Kita masuk ke setting. Kita disable dan enablekan. Kita klik yang gear ini.
Lalu di sini sudah bisa terlihat IP dari master dan juga slave-nya. Kita bisa cancel. Lalu kita bisa ketikkan di nada.com, kita enter. Di sini IP master ataupun slave-nya sudah hilang. Sekian pembahasan pada video kali ini ya teman-teman. Baby, you, oh, oh, you, oh, oh, you, oh, oh, yeah. You